Om Swastiastu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa tadi yang mimpin doa itu kok lemes sekali rasanya? Swiase. Kenapa Swiase belum makan? Ibu cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Hebat. Salam anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Ya, anak-anak hebat adalah anak-anak yang sehat ya. Anak-anak yang sehat, yang cerdas dan yang berkarakter ya. Nah, untuk hari ini adalah kegiatan kita ya. Ibu mengisi layanan bimbingan konseling di sini, layanan bimbingan klasikal ya. Kita nanti 2 jam ini akan melakukan kegiatan pembelajaran di sini tentang jurus 2 kelola emosi. Waktu ini Ibu dapat pelatihan di Singaraja tentang 7 jurus layanan bimbingan dan konseling. Ibu memakai jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Ya, nanti anak-anak akan diajak beraktivitas, berefleksi dan menentukan konsep dan aplikasinya seperti apa. Ya, untuk selanjutnya anak-anak gimana? Udah siap nggak mengikuti kegiatan hari ini? Sudah nyaman duduknya? Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi ya, tentang yang pertama yang seperti apa yang Ibu. Nah, di sini ada morning affirmation ya. Selanjutnya kita akan tentukan dulu tujuannya. Sebelum ke aktivitas, Ibu kasih tahu dulu apa sih tujuannya layanan hari ini gitu ya, Bu Desa. Apa sih tujuannya masuk ke sini? Tujuannya untuk apa? Tujuan umumnya di sini anak-anak bisa mengendalikan emosi dan menetapkan nilai serta cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Itu secara umum. Ya, selanjutnya secara khusus layanan ini diberikan untuk anak-anak adalah untuk mengetahui pengertian emosi, terus mengidentifikasi macam-macam emosi dan menerapkan cara mengendalikan emosi. Anak-anak pernah ada emosi? Nah ya, mungkin ada emosi yang positif, ada yang emosinya yang negatif. Nanti kita akan gali seperti itu, bagaimana kita akan mengatasi emosi yang kita alami. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan beraktivitas ya. Nah, namanya bermain kertas. Ya, bermain kertas emosi. Sekarang Ibu bagikan kertas kepada anak-anak satu-satu. Sudah semua dapat kertas? Nah, sekarang kalau sudah semua dapat kertas, permainannya seperti ini ya. Nanti Ibu akan membacakan suatu cerita, sebuah cerita ya. Anggap aja kertas ini diri kalian sendiri. Ya, kalau seandainya ya, anak-anak silakan bisa merespon perasaan anak-anak di dalam kertas ini. Kalau seandainya pada saat Ibu bercerita anak-anak merasa senang, kertas dapat diusap. Nanti jika anak-anak merasa kesal, kertas bisa dibejek, ya, dilipat atau dibejek. Jika anak merasa marah, kertas bisa disobek. Ya, bisa melampiaskan ekspresi anak-anak di sini. Sudah mengerti? Nah, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Sudah paham? Anak-anak sudah siap? Mendengarkan cerita Ibu hari ini? Sudah. Ya. Silakan didengarkan dengan baik. Anggap anak-anak itu Rafi. Pagi itu Rafi berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Ia membawa tas yang sudah dipersiapkan rapi berisi buku dan alat tulis. Namun, saat melewati jalan yang licin, Rafi terpeleset dan tasnya hampir jatuh. Dengan cepat ia menyelamatkan tasnya dan melanjutkan berjalan ke sekolah.
Kalau ada perasaan kesal atau gimana, silakan bisa dilampiaskan ke kertasnya. Setibanya di kelas, hampir semua teman sudah duduk dengan tertib. Namun, Rapi datang terlambat karena harus membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ia masuk dengan kepala tertunduk dan berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Saat guru membagikan lembar kerja, Rapi baru sadar kalau bukunya tertinggal di rumah. Ia merasa sedih dan bingung, tetapi berusaha tetap fokus mengikuti pelajaran. Di tengah pelajaran, Rapi melihat temannya Lani yang kertasnya sudah hancur seperti ini. Bisa dikembalikan lagi enggak? Tidak. Ya, tidak. Nah, sekarang silakan diskusikan bersama temannya. Nah, silakan anak-anak refleksikan bagaimana kondisi kertas yang anak-anak pegang sekarang. Ditulis di bukunya. Ya. Silakan anak-anak refleksikan bagaimana kondisi kertas yang anak-anak pegang sekarang. Selanjutnya, jika kertas itu adalah diri kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Gimana, sudah? Sudah. Nah, sudah. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk merefleksikan kertasnya yang tadi? Kertasnya itu diibaratkan siapa tadi? Diri sendiri. Diri sendiri, ya. Raffi ya? Nah, Raffi. Siapa yang bisa membantu Ibu merefleksikan kegiatan hari ini? Bagaimana kondisi kertas yang Anda pegang sekarang? Yang paling rusak tadi kertasnya Ibu lihat? Si Jingga, Afril. Ya. Ya, coba bisa enggak ceritakan gimana? Ya, bisa ceritakan. Ayo Zilani, silakan berdiri. Konsentrasi. Lecek. Apakah Nana merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan? Menyesal karena kalau saya anggap ini diri sendiri, jika diri sendiri saya dirusak seperti ini, rasanya kesel banget, rasanya sakit banget. Sakit banget, ya. Bisa dirubah seperti semula. Yang ketiga, jika kertas itu adalah diri kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bersikaplah yang lebih baik dan berusaha menjadi yang lebih baik. Berusaha menjadi lebih yang baik. Ya, kasih tepuk tangan untuk Juliani. Yang lain ada enggak? Yang lain? Sekarang yang Putra? Yang Putra? Satya senyum-senyum aja dari tadi, kertasnya nggak dilecek, dipakai apa namanya, kapal-kapalan. Ya dilipat. Ya coba Satya diceritakan gimana? Ayo. Om Swastiastu. Bagaimana kondisi kertas anak-anak yang pegang sekarang? Kertasnya itu lumayan pecah, tidak robek. Yang kedua, apakah anak-anak menyesal dengan apa yang sudah dilakukan? Lumayan menyesal, karena jika kertas ini dirobek tidak bisa kembali mulus lagi. Nomor tiga, jika kertas itu adalah diri kita, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan baik, menahan amarah. Ya, kasih tepuk tangan untuk Satya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, nanti kalau seandainya ada teman yang seperti itu, ya kasih wow. Kasih apa gitu, bilang Ibu, bilang kasih wow. Ya itu tadi refleksi dari anak-anak. Selanjutnya kita akan menonton video tentang yang sebelumnya. Pernah nggak kalian merasakan kejadian seperti gambar berikut? Pernah? Gambar ini? Ini gambar apa? Yang ini? Ceria, senang. Yang ini? Nangis. Selanjutnya yang itu?
gugup. Gugup saat kapan? Iya, sampai bicara depan umum, saat presentasi gugup ya, kan diri ya, biar bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri kita. Kalau termometer naik turun sesuai dengan situasi ya. Nah, ya. Apakah boleh anak-anak emosi? Tidak. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi ya sewajarnya. Ya, apa itu emosi? Ya, emosi itu merupakan suatu keadaan biologis dan psikologis manusia yang muncul karena rangsangan dari luar dan dalam diri individu yang diekspresikan dengan tingkah laku yang nampak. Misalnya apa? Tingkah laku yang nampak misalnya apa? Ya, ini macam-macam emosi. Yang pertama, marah. Terus, jijik, takut, bahagia, sedih, terkejut. Ya, itu macam-macam emosi. Ya, pernah anak-anak mengalami hal itu? Pernah. Sehingga caranya mengelola emosi dengan baik. Dengan baik, dengan pindah tempat ya. Nah, terus bahagia pernah enggak? Pernah. Saat kapan anak-anak bahagia? Dibelikan motor ya. Terus lagi ada? Oh, pas ulang tahun kan dapat hadiah ya, April ya. Ya, terus pernah enggak kalian bahagia, sangat bahagia sekali dan menyebabkan orang lain merasa sedih? Pernah, Widya. Widya pernah katanya. Saat apa? Kenapa Widya? Pernah? Pernah saat kapan? Pas kan saya kan beli sepatu ya, terus adik saya mau ikut juga beli sepatu tapi nggak dibeliin. Oh, nggak dibeliin. Widya senang dibelikan sepatu, tetapi adiknya sedih karena tidak dibelikan. Berarti Widya mengungkapkan kesenangannya itu dengan, saya dibelikan sepatu gitu, misalnya di depan adik ya. Terus, tapi Widya tidak memperhatikan perasaan adiknya ya, bahwa adiknya sedih tidak dibelikan sepatu. Begitu juga halnya misalnya anak-anak mendapatkan nilai ulangan yang tinggi. Ya, senang sekali. Tapi di lingkungan anak-anak sekitar ada temannya yang mendapatkan nilai yang di bawah. Ya, berarti anak-anak harus bisa mengekspresikan senang itu gimana? Dengan tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan tempatnya. Ya, biar tidak menyebabkan orang lain menjadi sedih. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran sosial emosional. Ya, di sini ada gimana kalau seandainya kita mengalami emosi, menyadari diri, yaitu sadar akan diri sendiri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Misalnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, khawatir dan lain-lain. Saat kapan anak-anak merasa senang, saat kapan anak-anak merasa sedih, berarti anak-anak harus menyadari diri. Ya, itu salah satu konsep gimana kita belajar tentang sosial emosional kita. Terus yang kedua, mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kayak tadi Denny bisa mengelola diri dia. Ya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Nah, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri saya dan orang lain. Misalnya, kayak tadi Jingga misalnya diganggu sama adiknya. Kalau mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab, misalnya dicita adiknya. Ya, nah dicita adiknya gimana? Ya, berdampak pada diri sendiri dan kepada orang lain. Adiknya nangis, adiknya kesakitan, kan gitu. Jingga juga akan dimarahi sama orang tua gitu ya. Itu. Selanjutnya, nah, terampil berelasi. Di sini kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Misalnya seperti contoh yang tadi, ada temannya yang tidak
dapat nilai di bawah, rendah, misalnya tidak lulus ujian. Kita harus terampil berrealisasi terhadap kondisi individu. Kita bahagia sekali tapi kita tidak memperhatikan kondisi individu yang lain, sehingga menyebabkan orang lain merasa sakit hati, kan itu ya. Nah, selanjutnya peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Itu saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Itu ya, dengan norma, marah ujuk-ujuk marah gitu misalnya. Ada apa misalnya dengar informasi gini langsung marah tanpa tanpa mencari tahu gitu ya. Itu harus bisa kalian peduli sosialnya yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya di sini ada cara ya, menurut Daniel Siegel, seorang profesor psikiatri Clinical School, menciptakan sebuah model sederhana tentang teknik mengendalikan emosi dinosaurus kita, yaitu mengenali diri dengan otak kita, di mana otak berada di kepalan tangan kita. Ya. Kita contohkan ya, otak kita berada di kepalan tangan ya, berada di kepalan tangan, di mana di sini ya, telapak tangan kita ini mewakili sistem limbic termasuk amigdala, pusat emosi, terutama rasa takut, marah, dan hipokampus memori. Di sini pusat emosinya. Ya, sudah. Nah, selanjutnya kalau ini apa? Ini apa, anak-anak? Pegelangan tangan ya, pegelangan tangan mewakili batang otak yang mengatur fungsi dasar tubuh seperti pernapasan, detak jantung. Di sini kita lambangkan di sini, gitu ya. Terus ibu jari, kalau kita tekuk ke dalam telapak tangan mewakili amigdala yang sedang aktif atau bersemangat saat emosi kuat muncul. Ini emosi kuat muncul, masukkan ke dalam. Ya, terus yang jari-jarinya ini, jari-jari yang melengkung menutupi ibu jari mewakili konteks ya, bagian otak yang lebih maju dan bertanggung jawab atas pemikiran rasional, perencanaan, pengendalian impuls, empati, dan deregulasi emosi. Berarti ini sebagai apa? Sebagai pengendali. Ya. Nah, caranya biasanya ini diterapkan untuk anak-anak TK ya. Nah, anak-anak TK kebetulan ibu juga biasanya menangani anak-anak TK yang tantrum. Anak-anak TK yang sering marah-marah dia. Nah, misalnya sedang main HP, kalau ibu ambil HP-nya, marah dari dia, itu nangis gitu. Caranya seperti apa? Ini ya. Dimasukkan tangannya ini, dikepalkan tangannya. Lagi dibuka tangannya. Lagi dikepalkan, dibuka tangannya sampai atur napasnya. Ya, jadinya otak itu dibawa ke tangan. Ya, dikontrol oleh tangan kita. Dikepalkan, dibuka, dikepalkan, dibuka. Itu salah satu caranya untuk mengendalikan emosi kita. Ya. Yang selanjutnya, caranya mengendalikan emosi adalah mengendalikan diri dengan rumus tanya. Ya, latihlah diri kita untuk mengendalikan emosi dengan menggunakan rumus tanya berikut. Terima. Kalau seandainya anak emosi, terima enggak emosinya? Terima apa enggak? Terima ya, emosi yang masuk tuh terima. Terima, tarik napas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosinya. Ya, jangan tolak. Biasanya kalau misalnya kalian marah, kalau tolak gimana? Kan bisa aja pingsan nanti ya. Terus terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin nolak, semakin tersiksa. Tersiksa enggak dalam diri? Misalnya gede pasangan kita ngeling, ditahan, sesak enggak? Tersiksa. Ya, caranya yang gitu yang kedua, samping dengan tadi yang menggunakan tangan. Yang kedua mengendalikan diri dengan rumus tanya, terima. Terima emosi yang datang. Kalau seandainya anak-anak mau sedih, mau nangis, wajar ya. Nangislah. Nah, tapi jangan teriak-teriak sampai semua dengar gitu ya. Nah, terus amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, takut, atau nanti ada peta emosi. Nanti Ibu sampaikan peta emosinya ya. Kenali dulu emosinya. Emosi saya gimana ya? Saya menangis. Apa yang menyebabkan saya menangis? Saya bahagia. Apa yang menyebabkan saya bahagia? Amati dulu. Ya, terus yang ketiga, nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Nikmati dulu, oh saya sedih,
karena kucing saya mati gitu misalnya, atau anjing saya sakit gitu misalnya. Terus yang selanjutnya, yakini bahwa kamu lebih hebat kuat daripada emosimu. Ya, sehingga yakin kamu yang pegang kendali. Yakin bahwa saya bisa kok melawan emosi saya ini, saya bisa kok menyelesaikan hal ini dengan kepala dingin kan gitu ya, dengan sabar gitu. Terus aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Ya, respon positif misalnya boleh menangis, tapi menangisnya jangan kelewatan nangisnya. Terus boleh marah pun boleh, tapi jangan melampiaskan ke hal yang. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Anak-anak sudah bawa yang sudah Ibu kemarin suruh? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan dicari kelompoknya. Nah, buat beberapa kelompok terdiri dari 6 orang kelompok. 6 orang kelompok silakan dicari berhadapan-hadapan saja. Berhadapan-hadapan, ayo. Berarti ini ada 30 orang siswa ya. Nah, cari kelompoknya, berarti ada 6 kelompok, berarti jumlah kelompok satu kelompok 5 orang. Silakan dicari. Berhadapan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yang lain silakan menyesuaikan, dicari tempat duduknya. Yaitu membuat papan cuaca emosi. Nanti papan cuaca emosi ini nanti kita akan tempel di ruang BK ya, sebagai media kita. Nah, sekarang berarti ada 2 kelompok yang membuat papan cuaca emosi. Terus yang kedua, roda pilihan. Ya, yang kedua membuat roda pilihan. Misalnya kalau seandainya anak-anak emosi, apa yang harus kalian lakukan? Buat rodanya. Ya, apa yang dilakukan? Tadi kan udah Ibu ada kasih caranya, sudah. Terus yang ketiga, membuat peta emosi. Membuat peta emosi. Emosi itu terdiri apa saja? Ada. Tadi kan ada marah, ada cemas. Nanti dibuatkan kayak peta juga. Buat kayak lingkaran boleh. Nanti digambarkan gambar emosi marah seperti apa. Gitu. Sekarang kreasi anak-anak untuk gini. Sekarang Ibu bagi ya kelompoknya si Juliani dan Alda membuat papan cuaca emosi. Ya, berarti cuacanya itu kan ada hujan, ada itu termasuk emosi apa gitu ya. Terus kelompoknya papan cuaca emosi, kelompoknya Juli sama kelompoknya siapa? Dharma. Ya. Terus tentang roda pilihan, kelompoknya si Revan sama kelompoknya si Bala. Terus peta emosi kelompoknya Jingga sama kelompoknya April. Ya, silakan dibuat di buku gambarnya. Anak-anak kan sudah bawa pensil warna ya. Nah, silakan dibuat. Satu kelompok buat satu. Nanti silakan dipresentasikan ke depan, ditunjukkan. Ya, satu kelompok buat satu. Tugasnya siapa nanti mencari kalau papan cuaca emosi, misalnya gimana kalau sedih? Cuacanya seperti apa? Bikin roda, terus di sana ada pilihannya apa yang dilakukan. Misalnya kayak tadi sini saat emosi. Udah ya, siapa yang sudah selesai ini kelompoknya? Widya rasanya udah menggambar ya. Silakan coba dipresentasikan aja dulu gambarnya. Untuk ini peta apa? Peta emosi ya. Silakan kelompoknya Jingga dipresentasikan dulu ke depan ya. Ekspresinya seperti apa? Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Jingga ya. Nah, yang sudah selesai. Yang lain silakan bisa dilanjutkan sambil memperhatikan. Ya. Om Swastiastu. Kami akan mempresentasikan hasil dari peta emosi kami.
Ya, di sana ada emosi apa saja? Di sini ada emosi marah, takut, bahagia, jijik, sedih dan gugup. Sedih dan gugup. Nah, dari yang sudah dipelajari dari kegiatan ini apa yang kelompok Jingga dapatkan? Ya. Dari saya jadi bisa mengendalikan emosi saya. Mengenali saya sekali emosian. Sekarang saya sudah Ya. Caranya mengendalikan emosinya seperti apa? Jadi saya Ya. saya biasanya menarik nafas terus menghembuskan terus berpikir kalau misalnya kita melakukan hal ini apakah berdampak buruk bagi seseorang. Itu dari versinya Jingga. Mungkin yang lain gimana? Kalau saya saya kan dulu sering marah. Sekarang saya sering marah juga emosi gitu. Saya mengendalikan emosi cara menangis. Cara menangis, diam dulu baru menangis gitu. Ya, berarti di kamar. Teknik jeda ya. Nah, teknik jeda. Mungkin yang lain Mira ini sama. Kalau sama. Yang lain ada enggak yang lain yang memberikan masukan? Tadi udah ya, karena petanya sudah sampai sini dia dibuat ya, karena apa kendalanya di kelompok ini dalam pembuatan peta? Kendala yang dihadapi? Saat kita mencari emoji gugup. Oh, saat mencari emoji gugup ya. Nanti dicari-cari lagi ya. Nah, gimana kelompok yang lain? Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Jingga ya. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk Jingga. Ya, silakan. Kelompok yang lain gimana untuk peta emosinya? Papan cuaca emosi sudah? Belum. Nah, kalau belum, ini bisa dilanjutkan di rumah ya, karena waktunya sudah habis. Silakan sekarang kita refleksikan kegiatan hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu saat bekerja dalam kelompok? Siapa yang bisa memberi argumennya? Ya, Diki, ayo Diki, kasih tepuk tangan untuk Diki. Ya, ayo Diki. Nah, ya berdiri. Om Swastiastu. Dari sini perasaan saya senang karena bisa tahu apa emosi. Terus, ya. Apa yang menyebabkan emosi. Itu aja ya. Berarti sekarang dengan pelajaran ini Diki tahu jadinya apa itu emosi dan apa yang menyebabkan emosi ya. Nah, sudah, kasih tepuk tangan Diki. Yang lain siapa lagi yang mau tadi? Siapa? Astu tadi mau angkat tangan? Ya. Refleksinya apa? Perasaanmu saat bekerja hari ini gimana? Ya. Perasaan saya ini sangat senang karena bisa mengetahui cara mengelola emosi. Mengetahui cara mengelola emosi. Asu sering emosi? Emosi gimana? Emosi apa? Karena teman yang jahil marah, kesal. Ya, kasih tepuk tangan untuk Astu ya. Nah, selanjutnya ya, media apa yang ingin kalian terapkan? Nah, dari tadi kan ada strategi ya yang Ibu sampaikan ya, Jingga. Jadi media yang saya Oh, kempalan tangan itu kalau saya emosi dengan cara mengepalkan tangannya. Ya, bagus. Jingga ada yang lain? Ya ada yang lain? Gimana caranya? Sudah, tidak ada ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk tugasnya ini dilanjutkan di rumah, buat papan cuaca, terus peta emosi, dan roda pilihan. Nanti kita tempel di ruang BK ya, hasilnya yang terbaik ya. Sudah, kalau sudah silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Sudah? Nah, oh ya, di bawah. Sudah. Untuk kegiatan hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi hasil dari kegiatan layanan ini, gitu. Ibu akan bagikan evaluasi ini. Silakan anak-anak isi, ya, sesuai dengan penilaian anak-anak sendiri. Silakan dioper ke belakang, ya. Ya, satu-satu. Satu orang satu ya. Apa? Ya, lebih. Sudah kasih oper ke belakang. Sudah. Sekarang ini nanti diisi ya. Diisi nama kelas dan topik layanan hari ini. Lagi satu. Kalau tidak selesai hari ini bisa besok dikumpulkan gitu ya. Silakan nanti karena waktunya sudah mau habis. Silakan anak-anak nanti bisa diisi di rumah penilaian ini besok dikumpulkan. Ya, untuk kegiatan hari ini materi tentang bagaimana mengelola emosi. Anak-anak sudah tahu jenis-jenis emosi itu apa saja, terus strategi-strategi yang anak-anak akan lakukan untuk mengendalikan emosi anak-anak sudah anak-anak pahami. Nanti untuk selanjutnya bisa dikerjakan lagi di rumah. Ya, ada enggak pertanyaan sampai di sini? Gimana hari ini, senang mengikuti kegiatan anak-anak? Senang ya. Ya, kalau gitu kita akhiri kegiatan ini dengan ditutup dengan doa. Ya, silakan siapa yang memimpin doa? Jingga, ayo. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan dibawa nanti ini diisi di rumah ya. Terima kasih untuk hari ini ya.